Assalamualaikum semua, ini adalah rangkuman video ziarah 2025 dari Kapuas, Kalimantan Tengah menuju Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mungkin akan lumayan lama videonya karena aku juga akan bercerita sekilas kisah orang yang diziarahi. Jadi silahkan ditonton dengan sabar ya, orang sabar disayang Tuhan. Nah, ini adalah video keberangkatan para jamaah. Dimulai dari Anjir Pala 1 sekitar jam 8:21 bagian barat. Sekitar jam 11:30, singgah di kota Pelaihari untuk makan. Kebetulan saat itu singgah di warung makan Bini Idui. Tapi karena aku bawa nasi dari rumah, aku makan di pinggir jalan. Hanya sebagian yang makan di warung Bini Idui. Teman kenal. Pak RW. Sekitar jam 13:50, singgah di salah satu masjid di Kintab untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Karena saat di perjalanan, sholat yang digabung dan diringkat jadi 2 rakaat lebih afdol ketimbang yang 4 rakaat. Meskipun kita sanggup dan punya banyak waktu untuk mengerjakan 4 rakaat, tetap saja yang 2 rakaat lebih afdol karena Nabi selalu mengerjakan seperti itu jika bepergian. Bahkan saat hari Jumat pun, saat di perjalanan, Nabi tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi beliau mengerjakan sholat zuhur yang diringkas jadi 2 rakaat. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan dihiasi dengan pemandangan perbukitan Kalimantan Selatan yang ada di kiri dan kanan, yang sudah mulai terlihat dari Bati-Bati sampai Pagatan. Dan sekitar jam 7 malam, sampai di Masjid Agung Al-Falah, Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Di sini singgah sebentar sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Feri Tarjun untuk menyeberang ke Pulau Laut, Kota Baru. Setelah lebih dari 1,5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Pelabuhan Feri Tarjun sekitar jam 9:40 malam. Hubungan Tirusan Kota Baru. Perjalanan feri ini cukup singkat ya, hanya sekitar 25 menit saja dengan jarak 3,5 km. Jarak penyeberangan Feri Tarjun ini lebih pendek jika dibandingkan di feri satunya yang ada di Tanjung Serdang yang memiliki jarak tempuh sekitar 7,5 km. Sekitar jam 11:40 malam, kami menyempatkan berziarah ke makam Wali Muhammad Taher bin Syekh Abdul Hamid bin Syekh Abdul Manaf bin Syekh Abdurrahman Siddiq yang ada di Gunung Reli, Kota Baru. Karena ini ziarah malam, jadi harap maklum ya jika muka jamaah tidak terlihat dengan jelas. Makam beliau ini ada di sebuah bukit kecil yang tinggi, perlu menaiki puluhan anak tangga untuk sampai ke makam beliau. Beliau adalah keturunan dari Syekh Abdurrahman Siddiq atau yang lebih dikenal dengan Datuk Kayan. Untuk diketahui, Datuk Kayan adalah seorang ulama tasawuf sekaligus pejuang yang berperang melawan penjajah di tanah Borneo. Datuk Kayan wafat pada tahun 1850 di usia 150 tahun dan dimakamkan di Al-Alaq. Kembali ke Wali Muhammad Taher. Kata warga setempat yang merupakan teman dari Wali Muhammad Taher, salah satu kelebihan dari Wali Muhammad Taher adalah apabila ada orang bertanya, beliau mampu menjawabnya. Salah satunya adalah ketika seseorang yang hilang selama beberapa hari, warga pergi ke tempat Wali Muhammad Taher dan menanyakan tentang orang hilang tadi.
Kata beliau, dia dibawa orang gaib ke alam jin. Jika kelakuannya baik, dia akan jadi tabib yang bisa menyembuhkan banyak orang. Tapi jika dia tidak berkelakuan baik, dia akan jadi orang gila. Dan benar saja, seminggu kemudian orang tadi pulang dan bercerita bahwa dia dibawa ke alam gaib. Katanya, dia sangat betah ada di sana karena di alam sana siang malam gonta-ganti naik mobil. Kotanya sangat ramai. Beda dengan di kampung. Wajar ya, karena waktu itu jangankan mobil, motor pun sangat jarang ada yang punya. Katanya dia sangat betah dan ogah pulang. Katanya dia dipulangkan dan akan dijemput seminggu kemudian. Setelah seminggu, dia benar-benar menghilang, dan orang kampung tidak mencarinya lagi karena sudah tahu ceritanya. Sebulan kemudian, dia datang lagi, tapi kali ini dalam keadaan tidak waras. Dan akhirnya, orang itu tidak waras sampai akhir usianya. Kejadian ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Wali Muhammad Taher. Sekitar jam 12:20, kami pergi ke Siring Laut Kota Baru untuk cari jajanan. Karena jaraknya hanya sekitar 5 menit dari makam Wali Muhammad Taher. Tapi, tahu sendirilah ya, ini kan sudah lewat tengah malam. Jangankan Paman Pentol, warung Jablay pun juga sudah tutup kalau jam segini. Akhirnya cuma jalan-jalan sebentar untuk foto-foto. Nah, ibu-ibu naik panggung. Nah, ada ibu anak konser. Anak konten kami. Foto deh, aku naik deh. Anu deh, di video deh. Ada kelihatan, kada tarang. Aku sih lagi naik nah. Penginapan di sini cukup murah ya, cuma 35.000 udah bisa nginap 1 malam. Dan paginya masih dikasih makan. Dan ini kami sedang siap-siap untuk berkemas melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, kami ingin berziarah dulu ke makam seorang Habib yang ada di dekat sini. Ini dia ibu-ibu. Bisa aja kok. Saya Upin. Tapi anak Upin. Sekitar jam 8 pagi, kami berziarah ke makam Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Makam beliau ada Desa Gedambaan, Kota Baru, yang jaraknya cuma sekitar 150 meter dari tempat kami menginap. Aku tidak punya cerita tentang beliau, tapi pemandangan di sekitar beliau ini sangat indah. Terdapat bukit yang tinggi di belakang makam beliau. Di area makam ini ada beberapa makam habaib dan syarifah. Siapa? Oh, melihatkan itunya kak? Gunung masih kelihatan sana-sana lagi. Sana lagi. Video. TV kada melihat juga. Ada kabarnya jam itu ya. Ada. Ada hitam. Itu malam tadi. Malam tadi matanya Bapak Jam beritahan. Anu Yamen deh kau ngirim lah. Anu Yamen. Kami sampai ke Kota Baru nah. Sampai kami ke Kota Baru nah. Ah, sedang dalam santai pagi-pagi nah. Muha-muha uyu. Kada kelihatan. Mana lagi kok ada kabel? Kan, pian sudah lalu. Kantot ha. Ini video lain gambar. Sekitar jam 8:30, kami berkunjung ke Pantai Gedambaan untuk menikmati indahnya pemandangan laut dan pantai serta deburan ombak. Sebuah mahakarya dari Sang Pencipta untuk menggambarkan kesempurnaan kekasihnya.
Karena pada dasarnya, segala sesuatu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Artinya, segala keindahan yang nampak adalah keindahan Nabi Muhammad. Di alam ini, hanya ada kisah Allah memuji kekasihnya. Kita hanyalah butiran debu yang kebetulan numpang lewat di dalam kisah tersebut. Orang tua aku unggul. Kita lihat ya burit si Den. Hah? Ya. Kata-kata hari ini. Setelah dari pantai, kami melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi makam selanjutnya. Sekitar jam 9:30, kami sampai di makam Guru Muhammad Hussein bin Muhammad Dahlan yang terletak di Desa Sigam, Kabupaten Kota Baru. Guru Muhammad Hussein adalah anak kedua dari Tuan Guru Cantung. Makam beliau ini masuk beberapa puluh meter ke dalam dari jalan. Pada makam beliau, terdapat gundukan tanah yang terus meninggi hingga banyak dan menutupi keramik makam. Biasanya, makam yang tanahnya meninggi seperti ini adalah makam orang yang mendapat kewalian secara jazab. Dan di makam juga ada tulisan, dilarang mengambil tanah makam. Kemungkinan tanah ini pernah diambil para peziarah, makanya sampai ada tulisan seperti itu. Karena peziarah itu kadang ada saja pikirannya yang aneh. Katanya mau ngambil berkat, yang mana kadang ngambil tanah makam, ngambil batu makam, bahkan ngambil bunga yang ada di makam. Ada-ada saja memang. Kata salah seorang Habib, Guru Muhammad Hussein ini punya kebesaran yang luar biasa dalam menjalani hidup. Kehidupan mereka sederhana saja. Mereka bukan orang yang kaya. Namun, kata Habib tersebut, jika kita melihat beliau, seolah-olah dia adalah keluarga yang paling kaya raya. Karena mereka selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak pernah mengeluh dalam mencari rejeki, dan jika mendapatkan rejeki, keluarga mereka selalu saja berbagi kepada orang lain. Kata Habib tersebut, beliau ini bukan wali yang masyhur, beliau adalah wali yang mastur. Tidak banyak orang yang mengenal beliau, namun setelah meninggal, nama beliau mulai banyak dikenal di kalangan masyarakat secara luas. Banyak yang berziarah kepada beliau dari Kalsel, Kaltim, hingga Kalteng. Termasuk kami yang menempuh hampir 400 km dari Kalimantan Tengah. Pada jam 10, kami tiba di lokasi makam Raja Sigam. Letaknya tidak jauh dari makam Guru Muhammad Hussein bin Guru Cantung. Di sini terdapat 3 orang raja yang dimakamkan, di antaranya Pangeran Jaya Sumitra, Pangeran Abdul Qadir, dan Pangeran Berangta Kesuma, serta beberapa keluarga dan orang dekat raja. Keunikan terlihat pada sekeliling atap yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi huruf Arab mengelilingi area makam para raja. Tradisi ini mencerminkan kepedulian dan kehormatan masyarakat terhadap warisan sejarah dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam komplek makam tersebut. Pangeran Jaya Sumitra ini ternyata masih keturunan dari petinggi 2 kesultanan di Borneo. Dalam darah Pangeran Jaya Sumitra mengalir terah Kesultanan Banjar dan Kerajaan Pasir. Pangeran sendiri merupakan putra dari Pangeran Haji Musa yang merupakan adik ipar dari Sultan Adam dari Kerajaan Banjar. Dari perkawinan dengan Ratu Salamah binti Sultan Sulaiman, lahirlah Pangeran Panji, Pangeran Muhammad Nafis, Pangeran Jaya Sumitra, dan Pangeran Abdul Qadir. Pangeran Jaya Sumitra dikenal sebagai pendiri Kerajaan Pulau Laut dan dinobatkan sebagai Raja Pulau Laut I. Setelah beliau wafat pada tahun 1864 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh adiknya Pangeran Abdul Qadir yang menjadi Raja Pulau Laut II. Pada masa pemerintahannya, terjadi arus kedatangan para pendatang dari Sulawesi Selatan, khususnya suku Mandar dan Bugis Bone.
Setelah Abdul Qadir wafat pada tahun 1875 Masehi, kepemimpinan berlanjut kepada putranya Pangeran Brangtakusuma sebagai Raja Pulau Laut III. Pada masa pemerintahannya, ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Sigam ke Gunung Balinkar. Bukan merah sih tuh. Sekitar jam 11 siang, singgah ke salah satu rumah oleh-oleh Pulau Laut untuk menemani Bu Ibu berbelanja. Di sini menjual aneka ragam oleh-oleh khas Kota Baru. Di antaranya adalah amplang, ikan tenggiri yang jadi ikon Pulau Laut Kota Baru. Gimana rasanya, Bu? Ibu direview dulu Bu rasanya Bu. Sekitar jam 11:25, kami sampai ke kubah Guru Kusairin bin Imansyah. Guru Kusairin Imansyah lahir pada 16 Agustus 1934 dan wafat pada 9 Desember 2005. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Jabal Rahmah di Jalan Mufakat Mandin, Kota Baru. Beliau digelari sebagai Guru Mandin karena dimakamkan di Desa Mandin, yang berlokasi di pondok pesantren yang beliau dirikan. Beliau merupakan sosok ulama yang rendah hati dan murah senyum. Beliau termasuk ulama yang populer di Kota Baru bersama dengan beberapa ulama lainnya yang semasa dengan beliau, seperti Guru Muhammad Alwi Sanusi, Guru Sulaiman Nain, Guru Mukhtar Mustajab, dan lainnya. Semasa hidup beliau mengadakan pengajian di rumah beliau sendiri dan beberapa tempat lainnya, baik di masjid maupun di langgar yang ada di Kota Baru. Pengajian beliau ada yang dikhususkan untuk laki-laki, ada pula yang khusus untuk perempuan, dan ada pula yang dihadiri oleh jamaah laki-laki dan perempuan. Dalam pengajian yang beliau pimpin, beliau sering menggunakan kitab Arab Melayu karya ulama Nusantara, termasuk karya ulama Banjar. Di antara kitab yang pernah beliau ajarkan adalah kitab Tuhfatur Ragibin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kitab Syiarus Salikin karya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Risalah Amal Marifat karya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Risalah Asrarus Sholah karya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Selain sebagai ulama, beliau juga seorang politisi. Beliau adalah anggota dan pengurus, serta pernah memimpin Partai Golkar Kota Baru. Sebagai politisi Partau, tidak mengherankan jika beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Baru. Karena kiprahnya di bidang politik dan karirnya di Dewan Perwakilan Rakyat, beliau dapat mengikuti perkembangan pembangunan daerah Kota Baru dan ikut memberikan kontribusi dalam rancangan program pembangunan daerah. Karena posisi ini pula, selain karena posisinya sebagai ulama berpengaruh, beliau dekat dengan pejabat-pejabat daerah, termasuk dengan bupati. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan untuk ke feri penyeberangan. Lagi dulu tahu nyanyinya aja, kada tahu kenyataannya. Jam 12:30 kami sampai di pelabuhan feri Tarjun dan bersiap untuk naik ke kapal feri. Ayo kelunjung-lunjung. Kelunjung-lunjung. Selamat tinggal Kota Baru.
Lucu. Itu kayak ini aja. Kayak ada bisikan timbai aja. Nyuruh nimbai HP. Cabur ya. Bener lucu kayak ada kayak membisiki nyuruh bercabur. Iya udah tahu juga apa kah? Pokoknya cabur ya.